Dom Safyan, Dom Saf is the best. Dom Safyan, Dom Saf is the best. Dom Safyan kelas 8. Selamat berjumpa, kita daring di minggu kelima ya. Semoga kalian dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan menyenangkan tentunya. Gimana kabar ulangannya, PJJ-nya? Semua sudah terkerjakan tugasnya? Ulangannya nilainya bagus? Harapan ibu seperti itu ya. Bagi kalian apabila ada tugas, ibu pesan segera diselesaikan biar nanti nggak ada hutang, nggak ada tanggungan. Kalau misalkan ulangannya kurang memuaskan nilainya, untuk selanjutnya persiapkan yuk supaya nilainya menjadi lebih bagus lagi. Itu yang diharapkan gitu ya. Dan pada klasikal BK PJJ ini pertemuan kita kelima ya nak ya. Lama banget ya, sudah minggu kelima ya ternyata ya. Kita akan membahas mengenai pengembangan diri yang keempat, daya juang dan target. Dari layanan kita ini, harapannya nanti kalian peserta didik memiliki daya juang yang tinggi untuk mencapai cita-citanya. Tentunya kalian semua punya cita-cita, punya harapan, punya dream ya. Nah, harapannya nanti kalian bisa memiliki daya juang yang tinggi untuk meraih cita-cita itu. Itu harapannya, tujuannya. Kemudian yang kedua, peserta didik menentukan target nilai semester 1 sebagai tujuan atau cita-cita jangka pendek sebagai acuan investasi. Nah, nanti kalian akan diminta untuk menentukan target nilai semester 1 itu kan dalam satu semester, tapi nanti kita akan bagi nak ya, nanti kita akan lihat bersama di semester 1 ini akan seperti apa, kemudian ke semester 1 itu tujuannya seperti itu ya. Kemudian perlu kita ingat, kemarin kita sudah mempelajari beberapa hal ya. Sebelum kita mempelajari daya juang dan target ini, pertemuan kita sebelumnya ada beberapa hal. Yang pertama dulu, ini tentang mengembang diri ya nak ya. Yang pertama dulu, kita mengenal keunggulan dan kelebihanku itu apa toh. Nah, masih ingat? Nah, kalian waktu itu mengerjakan refleksi ya. Aneh-aneh jawabannya, bagus juga ada yang mengatakan, Bu, kelemahanku gigiku nggak rapi. Oke lah, itu dari fisik. Nanti kalau punya duit dirapikan, kan dokter gigi bisa merapikan itu gitu ya. Oke, itu plus minusku. Kemudian setelah itu kita mempelajari konsep diri. Ingat, konsep diri ada positif, ada negatif. Dan kalian kemarin kan mendapatkan tugas ya untuk mengembangkan konsep diri positif ya. Kemudian pertemuan ketiga kemarin bersama Pak Andri minggu kemarin ya, percaya diri. Nah, orang yang percaya diri itu kayak apa tuh? Nah, itu ingat. Nah, oke. Sekarang untuk saat ini kita akan mempelajari mengenai daya juang. Daya juang itu seperti apa? Kemudian nanti kalau kita sudah mempelajari tentang daya juang ini, kita akan menentukan target. Aku memiliki keunggulan kelebihan, aku memiliki konsep diri positif, aku yang percaya diri, aku yang memiliki daya juang, dan targetku adalah. Nah, itu harapannya seperti itu ya. Mari kita lanjutkan. Dom Safyan diharapkan menjadi pribadi yang berdaya juang. Nah, di saat ini nanti kita akan mempelajari apa ya daya juang itu. Kemudian mengapa kita perlu mempelajari daya juang itu? Kok susah toh Bu, kok repot toh Bu? Ya tentunya ada alasannya gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya, bagaimana kita mengembangkan daya juang yang kita miliki? Apa, mengapa, bagaimana? Itu yang kita harapkan. Sekarang kita akan melihat dari yang pertama. Apa itu daya juang? Nah,
Ibu mulai dulu dari gambar nih. Tulisannya impossible. Nah, huruf I dan M-nya, in-nya diinjak. Yang tadinya impossible menjadi apa? Iya, possible. Yang tadinya nggak mungkin menjadi mungkin. Itu pengertian daya juang. Kemampuan seseorang dalam menghadapi dan bertahan terhadap kesulitan hidup sebagai proses untuk mengembangkan diri dan mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, kita tidak ada satupun yang tidak punya masalah, ya. Tentunya suatu saat kita pernah menghadapi masalah itu. Nanti kita lihat bersama, ya. Tetapi dengan itu, seseorang yang memiliki daya juang diharapkan kemudian dia menghadapi kesulitan itu, bertahan, kemudian melakukan upaya menyelesaikan kesulitan itu dikatakan proses, gitu ya. Kalau itu kemudian dilakukan, maka diri kita akan semakin pintar, akan semakin cerdas. Artinya itu mengembangkan diri. Kemudian selanjutnya, kalau kita berproses terus menerus, tentunya proses itu mengarah ke suatu tujuan, benar loh? Nah, nanti tujuan itu kemudian akan tercapai. Itu yang dimaksudkan dengan daya juang. Sekarang mari kita lihat aspek dari daya juang itu apa toh? Ada 4 aspek, Nak. Yang pertama, kendali. Nah, ini ibu ambil gambar orang bersepeda. Nah, saat ini ngetren ya bersepeda. Iya, kalau hari libur itu terutama Sabtu Minggu, wah banyak sekali yang bersepeda. Ayo, siapa di antara kalian yang juga suka bersepeda? Oke, bagus ya. Yang penting jaga protokol kesehatannya, gitu ya. Pergi-pergi, oke, bersama keluarga, ayah, ibu, keluarga yang lain silakan kalau diizinkan, gitu ya. Tapi yang penting kemudian jaga kesehatannya, jaga protokol. Nah, kemudian di sini kendali. Apa itu kendali? Kemampuan seseorang dalam mengendalikan permasalahan yang dihadapi. Ketika seseorang punya masalah, aku bermasalah, maka diupayakan untuk mengendalikan masalah itu, kemudian dihadapi, tidak lari. Ya, seperti orang bersepeda, itu setirnya stang ya, kalau sepeda dikatakan stang. Kalau kalian bersepeda tidak kemudian mengarahkan stang itu dengan baik, tentunya juga akan jatuh ya, akan tidak berada di jalur sepeda dan sebagainya, membahayakan tentunya. Maka perlu dikendalikan. Di sini mengendalikan apa? Emosi, ya, kemudian sikap, perkataan bisa jadi, kemudian mengambil seluruh tantangan, berani, dan kemudian mengupayakan dengan kemampuannya lebih optimal lagi. Dengan bersepeda, kalian mengarahkan stang itu, aku mau menuju kemana, dikendalikan, diarahkan di jalur yang benar. Nah, dengan bernyanyi-nyanyi, nah itu kondisi emosi yang dikatakan di situ. Dengan gembira, nah itu emosi. Tantangannya apa? Aduh, jalannya menanjak, jalannya turun, aku ketinggalan dan sebagainya. Berani, munculnya lebih kuat lagi. Nah itu berani dan optimal, itu kendali. Itu aspek yang pertama. Kemudian aspek yang kedua dari daya juang adalah asal masalah dan pengakuan. Yang dimaksudkan di sini, kita menjadi tahu, mencari penyebab masalah ini apa toh, mengapa toh ini terjadi, kemudian siap dengan kejadian yang tak terduga di masa sulit. Mungkin kalian PJJ lagi mengerjakan ulangan, tahu-tahu listrik mati. Nah,
ini masalahnya apa? Oh, jaringan. Mengapa ini terjadi? Di sana itu ada yang meledak, misalkan. Itu hanya sebuah contoh saja. Dan apakah kita merencanakan itu akan terjadi? Enggak, tentunya. Kalau kita tahu nanti listrik akan masuk di daerah ini, mungkin kalian akan mengungsi dulu, entah ke rumah tante, ke rumah oma, ke rumah teman gitu ya, supaya PJJ-nya lancar, ulangannya lancar kan kayak gitu. Tetapi banyak atau bahkan sering kali terjadi permasalahan itu datang dengan ketidaksiapan kita. Maka di sini kita harus belajar untuk tenang. Ya. Kemudian selanjutnya, masalah ini disebabkan apa? Kemudian berakibat apa pada diriku? Mengakui akibat yang timbul. Contoh misalkan, baru mengerjakan ulangan, belum selesai, listrik padam. Nah, kemudian apa yang terjadi? Tentunya kemudian nggak terkirim seperti itu ya, gagal ulangan. Nah, kalau yang tidak bisa mengendalikan diri, apa yang terjadi? Wah, langsung kata-katanya keluar, mungkin kata-kata simpanan. Harapan ibu kata-kata simpanan kalian kata-kata yang bagus ya, bukan yang tidak bagus ya. Ayo, siapa yang biasa bicara yang tidak bagus, yuk insaf gitu ya. Nah, contoh lain misalkan begitu listrik mati, jaringan terputus, kalian langsung tendang kursi ya, marah-marah sama adik. Nah, di sini kalian harus mengakui masalah ini menyebabkan apa. Apabila kemudian tidak bisa selesai mengerjakan ulangan, apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Misalkan bicara dengan orang tua, apa yang tercepat langsung memberitahu wali kelas atau WA dengan guru yang bersangkutan. Kalau misalkan kalian tidak punya nomor guru yang bersangkutan, guru mapel, wali kelas kan kalian punya grup ya. Ini artinya mengakui akibat timbul, kemudian bertanggung jawab. Akibatnya kira-kira apa-apa, kemudian melaporkan, itu contoh yang bagus, bertanggung jawab. Misalkan ulangan IPS, kemudian kalian belum selesai listrik padam, kalian WA dengan guru IPS-nya atau dengan wali kelas kalian supaya disampaikan gurunya. Nah, permasalahan ini tentunya akan diakomodasi oleh guru kalian ya. Jadi tahu penyebabnya apa, kemudian dengan masalah ini menyebabkan diriku apa. Nah ini, dan tentunya diriku apa tadi yang dilakukan adalah hal yang positif, bukan yang negatif. Bukan tadi yang marah-marah pada adiknya, yang nendang kursi, yang ngumpet-ngumpet gitu ya, yang tidak mau makan, ngambek seharian di kamar, enggak ya. Tetapi yang dipilih adalah perilaku yang positif. Memberitahu guru, janjian Pak lagi nanti kapan ring susulan dan sebagainya. Ya, itu aspek yang kedua. Penyebab masalah, kemudian mengakui bahwa oh iya, aku bermasalah dan aku akan melakukan apa. Yang ketiga, pengaruh. Tadi sudah Ibu singgung yang kedua. Sejauh mana kesulitan ini mempengaruhiku? Ya, di sini bisa jadi karena itu sebuah masalah, biasanya kemudian pengaruhnya negatif kan ya. Nah, perilakunya, sikap perhatian yang di sini kadang-kadang juga negatif. Tadi saya katakan listrik mati, nggak selesai ulangan, kemudian mengumpat, marah, ngambek, nggak mau makan. Ya. Nah, di sini pengaruh ini bukan hanya dari hal yang negatif, tetapi bagaimana kemudian kita mencari jalan keluarnya. Gitu ya. Harapannya, okelah bereaksi, namanya juga orang gagal, kecewa, itu ya boleh, nggak masalah, tapi nggak boleh yang berarti. Bu, aku gagal, ya oke, nggak masalah gitu. Bukan artinya nggak masalah gagal berarti gagal terus, nggak gitu maksudnya ya. Tetapi maksud ibu di sini,
ketika ada masalah, kemudian kita terima, kemudian kita akan mencari alternatif. Alternatif pemecahan ini tentunya yang positif. Sikap perhatian untuk menyelesaikan masalah, bukan malah mencari masalah. Kalau kalian kemudian contoh apa ya, aku WA kamu nggak dibalas, wah nunggunya sampai lama nggak dibalas, kemudian aku balas dia, kalau dia WA nanti nggak akan aku balas dan sebagainya. Pakai menyelesaikan masalah? Enggak, kalian penasaran terus, kalian lihat HP terus, bener enggak? Ya. Maka di sini mungkin contohnya saja, WA aku nggak dibalas, ya, kemudian WA lagi nggak dibalas lagi, ya tunggu dulu. Kalau dia kemudian membalas, ya balas ulang lah. Kalian kan pengen gitu, dia WA kamu, teman kamu WA kamu, ada komunikasi gitu kan ya. Ini pengaruh. Sejauh mana kesulitan mempengaruhi itu, kemudian bagaimana sikapmu untuk menyelesaikan masalah itu. Kemudian yang keempat, aspek yang terakhir adalah daya tahan. Kecepatan dan ketepatan seseorang dalam memecahkan masalah. Nah, ini sifatnya individual, pribadi. Satu orang dengan orang yang lain akan berbeda. Harapannya kita semua seandainya ada masalah, menyelesaikan masalah itu dengan cepat dan tepat. Saya kasih contoh saja, misalkan gini, tadi ulangan belum selesai, listrik padam, ini masalahnya sama, dialami oleh beberapa siswa. Siswa satu langsung ambil HP, komunikasi dengan guru. Siswa yang kedua marah-marah dulu. Siswa yang ketiga diam, baru nanti WA-nya sore. Nah kayak gini, ini sebuah contoh aja daya tahan yang berbeda satu orang dengan orang yang lain. Nah harapannya nanti kalian masing-masing pribadi kemudian mengupayakan belajar. Kalau ada masalah, semakin cepat untuk menghadapi masalah itu dan menanganinya dengan tepat, sehingga masalah itu tidak akan menimbulkan masalah-masalah yang lain. Itu yang diharapkan ya. Contoh misalkan ulangan tadi nggak selesai, kalian harus dijabri gurunya. Setelah dijabri, perasaan apa yang muncul? Jengkel kan? Guru ini nggak tahu bla 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 bla. Tapi misalnya kalau kalian kemudian memberitahu, beres, guru kalian saya yakin akan mengatakan oh ya bla 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 gitu kan ya. Oke, itu aspek-aspek dari daya juang. Sekarang, hal apa sajakah yang mempengaruhi daya juang? Nah, ini ibu ambil gambar orang yang anak-anak yang akan ke sekolah di daerah terpencil dengan meniti jembatan. Jembatannya jembatan tali, nah kayak gini. Kalau kalian pagi-pagi berangkat gitu, seandainya kita sudah pakai yang biasa, kan nggak ada yang kayak gini. Datang diantar, kan berangkat ke sekolah diantar, kan nggak punya masalah kayak gini. Ini kan ibu ambil contoh yang ekstrim, memang contoh yang ekstrim gitu ya, supaya mudah untuk dipahami. Ini daya juang. Hal apa saja yang mempengaruhi? Kita lihat daya saing, kemampuan seseorang untuk bersaing secara sehat ya. Kemudian produktivitas, bagaimana seseorang bisa mengendalikan dirinya. Nah ini produktivitas, bagaimana dia bisa menghasilkan pikiran-pikiran, ide-ide. Nah ini. Kemudian motivasi, kekuatan seseorang untuk mencapai sebuah tujuan. Motivasi itu motor gitu ya. Kalau kita lihat gambar seperti ini, kalau anak-anak ini nggak pengen sekolah, nggak pengen pintar, tentunya males ya. Meniti kayak gini dengan risiko yang sangat besar, belum lagi nanti kalau banjir, belum lagi kalau di sungai itu ada buayanya, nah gitu ya. Jadi motivasi yang kuat ini akan mempengaruhi seseorang memiliki daya juang yang tinggi.
kesiapan menghadapi risiko. Ini tadi yang Ibu contohkan di motivasi. Ini kan anak-anak meniti risikonya apa juga. 1, pegangan nggak kuat, jatuh di sungai. Basah itu dulu yang pertama. Basah bajunya, basah bukunya. Nah, ini ya, dia memiliki masalah. Risiko-risiko yang lain ya tentunya banyak situ. Kemudian ketekunan. Bagaimana seseorang tekun? Ya, misalkan ini PJJ. Kalau Ibu dulu pelajaran ketika SMP ya, Ibu ingat ketika SMP, pelajaran yang paling nggak bisa itu fisika. Tapi Ibu kemudian belajar, kadang-kala belajar, kadang-kala tidak sih. Kalau mau ulangan, kadang-kala malah stres sendiri. Tapi pengalaman Ibu ini justru membuat Ibu tidak mendapatkan nilai yang bagus. Di ketekunan ini nggak bagus untuk Ibu. Nah, kalian perlu belajar. Seandainya kalian tidak bisa, maka perlu berlatih lagi, bertanya ya, dengan teman, dengan sekarang ini kan internet sudah menjawab semua gitu kan. Kemudian yang terakhir, hal yang mempengaruhi daya juang, perbaikan. Ketika kita menghadapi masalah, maka biasanya kita akan melakukan aktivitas untuk keluar dari masalah itu. Tetapi tidak selalu hal yang kita lakukan itu kan benar gitu ya, tepat seperti itu. Maka kemudian ada trial and error. Mencoba ini salah, mencoba itu salah. Contoh saja mungkin ada yang suka masak. Aku mau buat kue saya kasih warna merah jadinya kayak gini, kok nggak bagus ya. Nah, mulai perbaikan, merahnya dikurangi jadi pink, kok lebih manis ya, lebih bagus dilihat di mata ya. Nah, perbaikan ini sekaligus juga kita belajar. Oh, kalau aku memberi warna kue itu dengan takaran sekian. Nah, itu perbaikan sekalian kita belajar. Hal-hal yang mempengaruhi daya juang itu, maka perlu kita belajar untuk itu juga. Ya. Daya saing, kita harus memiliki daya saing yang sehat. Produktivitas, kita harus memacu otak kita untuk memiliki ide-ide kreatif, ya. Memotivasi diri, siap dengan segala risiko. Namanya perilaku, kegiatan, ada risiko berhasil, ada risiko gagal. Tekun, di sini tidak pernah menyerah, yang kelihatan itu terus gitu ya. Perbaikan, belajar, kita melakukan perbaikan ketika salah, dan di situ pula kita belajar dalam menghadapi sesuatu. Ya, sekarang mari kita lanjutkan. Sudah ngantuk ya dengar suara Ibu ya? Oke. Mengapa kita perlu memperhatikan daya juang? Ngapain sih Bu kita perlu memperhatikan daya juang ini? Nah, saat ini kalau Ibu bandingkan, nah ini Ibu membandingkan, mungkin orang tua juga kalian pernah membandingkan gitu ya. Saat ini kalian memiliki banyak kemudahan, ya, kalian cenderung dimanja dengan keadaan, komunikasi, transportasi, informasi. Contoh misalkan, kalau dulu Ibu usia kalian SMP itu belum ada telepon, telepon itu kalau di desa belum masuk, jaringan teleponnya belum ada. Komunikasi gimana ya, harus datang ke sana, membuat surat misalkan, itu nanti harus ke kantor pos segala macam lama. Transportasi tidak semudah sekarang, informasi nggak ada Google, nggak ada internet gitu ya. Di sini saya ambil contoh satu, misalkan gini, kalian tidak bisa berangkat ke sekolah karena orang tua kalian tidak bisa mengantar. Nah, ketika orang tua kalian mengatakan, sudah kamu pesen aja sana, misalkan Grab misalkan. Nah, di sini kalian tinggal pencet HP, tujuannya mana, bayarnya berapa, sudah ada di situ. 10 menit kemudian sampai lagi dong sakit. Ini kemudahan. Kalian saat ini banyak menghadapi kemudahan.
Kemudian dengan kemudahan ini kalian bisa melakukan secara cepat dan instan. Kalian ini sebagai generasi penikmat fasilitas gitu ya. Nah, ini kemudian menyebabkan tidak optimalnya fungsi otak. Karena apa? Karena tidak terbiasa menghadapi masalah. Karena ini juga kemudian kalian tidak berkembang, tidak kreatif gitu. Jadi bukannya salah kalian, enggak sih sebetulnya. Di sini salahnya keadaan itu. Tapi kita perlu mensiasati keadaan itu gitu. Karena ini kemudian tidak kreatif, fungsi otak tidak berkembang secara optimal, bakat yang kalian miliki juga tidak berkembang. Merasa tidak perlu berjuang karena mendapatkan hal-hal yang diinginkan dengan mudah. Aku telepon, makanan datang. Bajuku kotor, aku telepon, laundry beres. Orang tuaku pergi, aku telepon teman suruh nemenin. Oke, ya. Semua enak, gampang. Permasalahan mudah dipecahkan, tetapi kemudian di sini membuat kalian juga tidak berkembang di bakatnya. Kemudian muncullah masalah karena kemudahan, karena cepat dan instan, kemudian kemampuan bakat kita tidak berkembang, muncul masalah. Masalahnya apa? Malas, mudah putus asa, tidak disiplin, tidak tanggung jawab. Itu contoh. Kalau dulu seusia kalian SMP, misalkan nggak ada makanan, tapi harus masak. Masaknya misalkan ceplok telur. Kalau di sini kalian nggak mau sapu ceplok telur, panas, nanti kukuku patah, wah, nanti kulitku kena minyak, wah. Aku telepon aja Bu. Nah, karena apa? Karena memang ada saat ini. Kalau waktu itu kan tidak ada ya. Nah, ini yang menyebabkan menjadi malas. Kalau dulu itu harus mencari buku, misalkan buku pelajaran, mencari buku, meminjam buku, kemudian membaca, meringkas. Kalau sekarang kalian tinggal hanya Google aja di internet, ketik apa yang kalian mau, muncul. Nah, ini kemudahan yang ada, tapi kemudian ini kadang-kala kemudian membuat kita tidak terlatih gitu. Jadi mengapa kita perlu memperhatikan daya juang itu? Karena saat ini kehidupan kalian cenderung lebih mudah. Karena lebih mudah, maka kalian jarang menghadapi sebuah masalah. Nah, ketika menghadapi masalah, kemudian kalian akan patah arang, patah semangat, putus asa, itu yang terjadi. Maka di sini kita perlu memperhatikan daya juang kita. Untuk selanjutnya, daya juang ini masalah utamanya, ya, masalah terbesarnya adalah under achievement. Kalian berprestasi di bawah potensi yang dimiliki. Karena apa? Malas. Cukup gini aja bisa kok. Gini aja nilaiku bagus kok. Akhirnya apa? Tidak berkembang. Ini bukan kemudian nilainya jelek, itu enggak, tetapi nilai yang kalian peroleh itu di bawah kemampuan kalian. Coba nanti kalian lihat di tes intelijensi ketika kalian kelas 7 dulu. Nah, di sana kalian itu masuknya di mana? Nilai yang harus kalian peroleh itu berapa? Kan gitu. Itu ada. Silahkan dilihat ya. Ini masalah terbesarnya apa? Kalau kalian tetap terlena dengan kemudahan itu, maka prestasi kalian tidak akan berkembang secara optimal. Ya, sekarang bagaimana membangun daya juang? Ada 5 hal. Pertama, tidak mudah menyerah. Gagal, coba lagi.
aku gagal, mencoba lagi, aku jatuh, bangun lagi, bisa saja sampai 3 kali kok, gitu ya. Gagal, coba, gagal, coba. Fokus pada tujuan. Tujuanku apa? Kalian fokus ke sana. Berani mengambil risiko. Siap untuk menghadapi sebuah risiko. Ini harus kita pelajari. Dan sebuah keyakinan, saya pasti bisa. Itu di sini membangun daya juang mudah untuk dihafalkan, hanya ada 5. Tetapi di sini kita perlu memperjuangkan sungguh-sungguh. Tidak semudah membaca, ya? Tidak semudah mengucapkan, tidak mudah menyerah. Memang di sini kita harus belajar, sungguh belajar. Pesan ibu ya di sini, yuk kita bareng-bareng. Bukan berarti kemudian ibu sudah oke, belum. Ibu kadang kala juga mudah menyerah kok untuk hal-hal tertentu. Kadang kala ibu tidak fokus pada tujuan ibu kok, gitu. Kita semua setiap saat di segala usia membangun daya juang itu diperlukan. Nah, untuk selanjutnya ibu akan mengajak kalian untuk bernyanyi. Nah, tapi bukan suara ibu. Ibu pilih lagunya Citra Scholastika, Pasti Bisa. Kalian kenal lagu itu? Semoga kenal gitu ya. Mengapa ini ibu pilih? Nanti akan kita lihat. Sekarang silahkan cermati dulu. Mari kita bernyanyi. Kalian boleh bernyanyi dulu sambil bergaya berekspresi gitu ya. Mentari terbenam, temani dalam kesendirianku, temani aku dalam kepedihan ini, ku bertahan. Mentari terbenam, beri semangat baru untuk jiwaku, beri kicauan merdu untuk hidupku ini, ku bertahan. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa.
bisa. Dan ku jalani hidupku dengan senyuman. Ya, tadi kalian sudah mendengarkan banyak yang menyanyikan kayaknya ya. Aku pasti bisa, lagunya Citra Scholastika. Ibu yakin kalian bisa kok ya. Mengapa ini ibu pilih, lagu ini ibu pilih? Yuk kita lihat sebentar, kita lihat bersama. Di sini kalimatnya itu sederhana dan ibu suka itu karena apa? Ini sebuah keyakinan bahwa dirinya itu bisa. Dirinya itu bisa. Si Citra ini mengatakan, aku pasti bisa. Ya, kita lihat. Mentari terbenam, temani dalam kesendirianku, temaniku dalam kepedihan. Nah, yuk dari situ dulu. Temani dalam kesendirianku, itu artinya apa? Dia sadar bahwa dia bermasalah tadi di aspek daya juang tadi, ya. Dia mengakui, oh iya aku bermasalah, aku sekarang kesepian, aku sekarang sedih. Nah ini. Nah kemudian mentari terbenam, beri semangat baru untuk jiwaku. Nah ini sebuah optimistis ya. Ku bertahan. Nah itu bagus banget, itu diulang berkali-kali kan, ku bertahan gitu ya. Di sini artinya dia memiliki daya tahan di aspek daya juang tadi yang keempat ya. Kemudian sebuah keyakinan, aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Nah ini ya, sikap aspek tadi ya, dari sikap bagaimana dia harus bersikap ketika punya masalah. Aku pasti bisa menikmati semua. Yang dinikmati bukan hanya hal-hal yang positif, yang enak-enak, tetapi ketika bermasalah pun itu juga dinikmati dan menghadapinya. Di sini dia tidak lari, tetapi dia menghadapi masalah itu ya. Kemudian ada optimistis, mentari terbenam, beri semangat baru untuk jiwaku, beri kicauan merdu untuk hidupku. Nah di sini dia mengatakan beri kicauan merdu. Namanya burung berkicau kan, kalau orang lagi jengkel dia nggak mau menikmati, ngapain sih kok berkicau terus kan gitu. Tetapi si Citra mengatakan beri kicauan merdu untuk hidupku, artinya dia legowo, ikhlas gitu ya, ikhlas ketika dia bermasalah. Kemudian di baris akhir, di bait akhir juga, aku ingin lepaskan seluruh bebanku dan ku jalani hidupku dengan senyuman. Nah di sini hidup kita adalah pilihan. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak punya masalah. Tetapi bagaimana kita kemudian bisa menghadapi masalah itu ya? Ya, ini yang pertama tentang daya juang. Sekarang menentukan target nilai, ini yang terakhir ya, menentukan target nilai. Nanti kalian akan mendapatkan seperti ini ya, ada tugas yang seperti ini, kalian tinggal mengisinya. Ini kalau kalian sudah kenal di kelas 7 ya, KHS ya. Nanti harapannya kalian, bukan harapannya, kalian bertugas yang pertama itu nanti kalian mengisikan ulangan-ulangan yang sudah kalian lakukan. Ini di ulangan itu ada kolom 1 sampai dengan 6. Kalau ulangan berarti dituliskan di atas, kalau remedi berarti di bawah gitu ya. Ini semua mapel. Namanya target. Nanti harapannya nanti kemudian kalian menuliskannya ya tidak. Di sini nanti nilai kalian didapat harapannya ya bagus gitu ya. Di sini nanti
kalian bisa tuliskan mungkin di buku catatan kalian agenda kalian, target kalian. Kalau di KHS ini nggak ada targetnya ya. Di sini nggak ada targetnya, di sini hanya langsung catatannya gitu ya, ulangan pertama berapa. Tapi di buku agenda kalian silahkan ditulis agama misalkan, Bu, targetku 96 Bu, oke silahkan. Matematika, Bu, aku nggak bisa matematika, aku 72 ya, nggak boleh. Karena apa? KKM kita 73. Target kalian harus di atas KKM. Masuk target kok nggak tuntas gitu kan ya. Nih kalian sudah tahu persis nih cara mengisinya. Nah nanti kemudian kalian isi. Ini tugas untuk pertemuan kita yang kelima ini. Nanti kalian mengisikan KHS. Kami berikan formatnya. Gitu ya nak ya. Kemudian ibu ingin mengatakan pada kalian, rajin-rajin belajar, hidup kita hanya sekali, mari kita isi yang terbaik. Nah, patuhi orang tua kalian, apa kata mereka, taati. Karena orang tua kita pasti mengharapkan yang terbaik untuk diri kita, pasti. Kalau misalkan kalian nggak sepakat, bicarakan dengan mereka. Kalau ada permasalahan, kalian boleh bicara dengan kami, tim BK, bisa jadi dengan wali kelas. Hubungi HP kami kemarin di pertemuan pertama kita ada di sana, ada HP kami ada di sana. Silahkan dihubungi Japri. Ya. Kalau ada apa-apa, bicara itu jauh lebih bagus. Harapan kami kalian sukses. Bahagia. Salam untuk kalian tim Sofian dari kami tim BK.